Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Ta'ala, kita sudah menjalani siang Ramadan yang ke-21. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan dan akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sedikit unik, ada yang menganggap tadi malam ganjil, tapi ada yang masih menganggap genap. Jadi Lailatul Qadarnya 2 kali. Bagi yang ganjilnya tadi malam, ada kemungkinan antara nanti malam genap. Tapi bagi yang memulainya Ahad, maka nanti malam ganjilnya. Ya, baik itu yang menganggap malam ganjil maupun genap, semoga Allah memberi kebaikan ke semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir yang kita kaji jauh-jauh hari sebelum Ramadan, sehingga Ramadan ini sifatnya lanjutan dari kajian rutin yang mudah-mudahan setelah Ramadan pun masih tetap berjalan, tetap berlanjut, dan jamaahnya bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita senang ketika saudara-saudara kita berdatangan hadir bersama kita. Artinya kita sama-sama mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa limpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun keteladanan. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah surat Al-Lail. Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat dan sudah kita baca 2 kali. Jadi kali ini adalah bagian ketiga. Kita tidak terburu-buru, yang penting kita baca, walaupun ini harus mungkin lebih dari 3 kali membaca. Yang penting kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kebaikan, dan kelak ayat Al-Quran menjadi syafi'an yaumil qiyamah, akan menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi mereka yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat 8 sampai ayat 13, dan itu belum tuntas sebenarnya, tapi kita coba lanjutkan bacaan kita dari kita ulang dikit ulang lagi dari kemarin itu terakhir penjelasan ayat berapa ya? Ayat ke-11 atau ayat ke-10 ya, kita baca ayat yang ke-11 ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-11 sampai beberapa ayat berikutnya. Jadi kemungkinan belum bisa tuntas pada pertemuan hari ini. Silakan Bapak Ibu jamaah yang membawa kitab tafsirnya, halaman 127 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yughni
Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Alhamdulillah bisa kita baca sampai akhir surat. Tapi berkaitan dengan keterangan dan penjelasan nanti lihat waktunya. Kita coba baca kembali terjemahan ayat 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayat 12. Inna 'alaina lal-huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana al-akhirata wal ula. Ayat 13. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Fa'anzartukum naran talazza. Ayat 14. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Ayat 15. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya neraka kecuali orang yang paling celaka. Ayat 16. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ayat 17. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ayat 18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ayat 19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Wala sawfa yarda. Ayat terakhir 21. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Jamaah rahimahullah, sekilas dari ayat 11 sampai 21 ini ada dua golongan, yaitu golongan al-ashqa, orang yang paling celaka, dan yang kedua golongan al-atqa, yaitu
dijauhkan dari neraka. Pada ayat 11 kita lihat, bisa di halaman ayat 11 di halaman 132. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna alaina al-huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Jadi keterangan sebelumnya bahwa tidak bermanfaat sedikit pun harta benda miliknya apabila dia mati lalu dikubur dan menghadap kepada Rabb-Nya, kemudian menjalani hisab. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebentar. Harta yang kita miliki hanyalah titipan. Jangan sampai kita merasa apa yang kita dapatkan itu 100% milik kita. Jadi harta yang kita punya itu hanya numpang, hanya lewat. Jangan sampai harta yang kita pegang sia-sia hanya untuk kepentingan pribadi yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri maupun yang lain. Makanya di sini digambarkan bahwa harta tidak bermanfaat kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Bersyukur kita kalau mampu memanage harta kita, mampu mengelola keuangan kita, mana yang untuk kebutuhan pribadi dan mana yang bisa dibagi. Jadi ayat-ayat yang sedang kita baca mengingatkan untuk berbagi. Jangan sampai menjadi orang bakhil seperti yang digambarkan ayat 8, yaitu wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil ya, dan merasa dirinya cukup, ini justru yang diingatkan Allah bahwa itu nanti akan menyesal dan rugi. Kemudian pada ayat 12 ini ada kalimat yang unik, inna alaina. Jadi ada huruf inna, yaitu penguat. Dalam istilah Arab namanya harfut taukid, huruf penguat. Setelahnya alaina, ini sebenarnya dalam istilah Arab harfut jar dan majrur, tapi yang kemudian dimaknai sebagai kata wajib. Jadi dalam bahasa komunikasi, dalam bahasa Arab, alaikumusiyam, wajib bagi kalian siam, berpuasa. Alaikumussalah, wajib bagi kalian untuk mendirikan sholat. Alaikumu az-zakah, wajib bagi kalian zakat. Jadi kalau mendahulukan kata ala, ya, itu akan bermakna wajib. Jadi umpamanya ini sekedar bahasa. Alaikumul istima', wajib bagi kalian mendengarkan saat pengajian. Ini contoh bahwa kata ala untuk memahami atau menegaskan wajib. Biasanya kata yang menunjukkan wajib perintah atasan kepada bawahan. Tapi di sini malah Allah sendiri yang menetapkan
hidayah, petunjuk, tapi Allah pula yang menyatakan alaina, wajib bagi kami. Allah ini unik sebenarnya. Jadi seperti Allah mewajibkan dirinya untuk makhluknya memberi hidayah. Padahal itu suka-suka Allah. Allah mau memberi hidayah, ya tidak ada yang menuntut. Allah tidak memberi hidayah, itu juga hak Allah. Tapi dalam ayat ini ada satu kalimat yang unik. Alaina, wajib bagi kami. Bahkan didahului kata inna, yang artinya sesungguhnya. Jadi benar-benar wajib bagi kami Allah lal huda, memberi petunjuk. Masih ditambahkan huruf la. La di sini juga semangat dengan inna, yaitu harfu taukid, mempertegas dan memperkuat. Lamnya pendek, bukan la, itu bisa diartikan tidak, atau la bisa diartikan jangan. Tapi di sini la itu artinya sungguh. Jadi sungguh wajib bagi kami benar-benar untuk memberi hidayah. Ini untuk menggambarkan betapa Allah menghendaki petunjuk ya, tersampaikan kepada makhluknya. Jadi pada dasarnya Allah mewajibkan hambanya untuk mengikuti petunjuk sehingga selamat dalam menjalani perjalanan hidup sampai akhirnya hidup di akhirat. Tapi kemudian ada orang-orang yang menyeleweng, ada orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Ini yang akhirnya menjadi asyqa, yaitu mereka yang celaka. Kita baca keterangan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya dengan membawa syariat-syariat untuk memberi petunjuk kepada manusia. Maka barang siapa yang menempuh jalan kebaikan, selamatlah dia, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang bahagia. Dan sebaliknya, barang siapa yang menempuh jalan keburukan, niscaya jadilah dia termasuk orang-orang yang celaka lagi sengsara. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya, Allah taala yang memberi petunjuk, sampai-sampai Allah harus mengutus ya para nabi dan rasul itu demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan makhluknya termasuk jin, biar mereka berjalan di atas jalan kebenaran. Jadi prinsipnya Allah menghendaki keselamatan seluruh makhluknya yang kemudian nanti kembali ke dalam surga. Tapi ternyata para nabi yang diutus, para rasul yang diutus ditolak oleh sebagian umat manusia. Kisah-kisah para nabi kita hafal, bagaimana kisah Nabi Nuh yang berdakwah sampai berapa? 950 tahun. Tapi yang mau ikut hanya beberapa pengikut. Artinya sangat sedikit dibandingkan waktu yang begitu panjang dalam berdakwah. Bahkan ada sebagian nabi yang dibunuh oleh manusia yang bejat saat itu. Jadi kalau kita pelajari perjalanan para nabi dan rasul, tidak selamanya orang yang
disambut baik oleh umat manusia. Kita dari situ bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa tidak selamanya orang baik disambut baik oleh manusia lain. Makanya kita juga harus siap-siap mental. Jangan merasa benar pasti diterima orang. Jadi tidak selamanya pembawa kebenaran dibenarkan oleh umat manusia. Tapi uniknya terkadang kejahatan, keburukan malah diterima oleh sebagian manusia. Padahal justru itu yang sesat dan menyesatkan, yang mengakibatkan kecelakaan bukan saja di dunia, tapi yang mengerikan justru di akhirat. Nah, disinilah kita bersyukur termasuk orang-orang yang mau hadir dalam ibadah sholat, dalam kajian-kajian tafsir, dalam pengajian-pengajian apapun, itu menunjukkan bahwa kita sedang menjalani petunjuk yang benar. Sebagaimana yang kita baca setiap hari minimal 17 kali minimal sholat wajib 5 waktu 17 rakaat, selalu ada Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah selalu dibaca Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Padahal kita sudah dalam keadaan sholat masih memohon kepada Allah, masih berdoa kepada Allah agar mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Ini bukti bahwa kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah untuk terus berdoa tanpa henti. Syukur-syukur lagi ketika kita bulan Ramadan ini semakin banyak sholat, khususnya sholat-sholat sunnah, sholat malam. Ya setidaknya kita minimal 11 rakaat itu membaca Al-Fatihah. Ya setidaknya yang makmum mendengarkan bacaan imam. Tapi yang unik kadang-kadang makmum saking percayanya kepada imam gak mikir apa yang dibaca imam. Imam yang baca Ihdinas siratal mustaqim gak diperhatikan, padahal itu sudah berdoa. Yang lebih unik lagi, imamnya juga gak gagas apa yang sedang dibaca. Jadi hanya refleks spontan, hanya bacaan yang memang rutinitas, yang mengalir begitu saja tanpa menyadari ini sedang memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Artinya kita kaitkan bahwa Allah mewajibkan dirinya memberi petunjuk dan kita masih memohon kepadanya, dan kita berupaya berusaha untuk istiqomah di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita di dunia ini di jalan yang benar, di jalan yang lurus dan husnul khatimah. Ingat, kalau sudah kata husnul khatimah alias berakhirlah hidup kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita meraih husnul khatimah? Insyaallah. Ya, jadi kadang-kadang ketika lagi nikmat-nikmatnya dunia, bahasanya belum siap mati. Lagi nikmat-nikmatnya dunia, mesti kita nggak ingat mati, boro-boro minta mati, dan itu nggak boleh sebenarnya. Tapi paling tidak ingat mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kematian tidak mengenal usia,
tidak menunggu waktu hari raya. Siapa tahu di antara kita sebelum hari raya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Yang perlu hati-hati yang mulai ngantuk, karena ngantuk pengantar tidur, dan tidur tanda-tanda kematian. Waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan rohnya kembali. Karenanya ketika kita bangun tidur kan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Itu artinya sedang ingat ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami ahyana ba'da, setelah ma'amatana, engkau mematikan kami. Jadi tidur itu kematian. Tidur itu kematian, lalu bersyukur rohnya dikembalikan setelah tidur, maka hidup lagi. Nah repotnya kalau pengajian juga tidur. Ini artinya sedang mati sesaat. Tapi nikmatnya adalah tidur sambil pengajian, jadi mati tetap dapat pahala itu. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua, tetap semangat, istiqomah, mendapatkan hidayah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya dikabarkan bahwa tiada jalan lari bagi manusia dari rohnya. Hari hisab telah menantinya kelak pada hari kemudian, yaitu untuk menjalani amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban dari berbagai perbuatan, ya, perkataan, dan selama kita menjalani hidup, ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya kepunyaan Allah lah kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Pengertian inilah yang diungkapkan oleh firman-Nya, wa inna lana al-akhirata wal-ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Dalam ayat 13 surat Al-Lail ini unik. Allah mengedepankan kata akhirat daripada kata dunia. Ini untuk menunjukkan tujuan utama justru akhirat. Karena al-ula, yang pertama, maksudnya dunia, ini hanya untuk sarana menuju tujuan akhir. Jadi seperti kalau kita menggambarkan dalam perjalanan, sebagai contoh, kita mau ke Jakarta. Tujuan utama kita Jakarta. Tapi untuk menuju Jakarta kita harus melalui jalan-jalan yang kita lewati, kota-kota yang kita lalui, dan tujuan utamanya adalah Jakarta. Jadi kita dari Solo melewati Semarang, melewati Pekalongan, melewati Cirebon, oh jangan lupa Tegal, itu kampung halaman saya. Melewati Tegal, melewati Cirebon, terus nanti sampai akhirnya Jakarta. Jadi dalam perjalanan ini kita berharap selamat, selalu aman, nyaman, ya, dan akhirnya berhasil sampai tujuan, yaitu Jakarta. Ini hanya sekedar contoh bahwa ketika kita punya tujuan selalu berharap selamat sampai tujuan. Demikian pula tujuan utama kita itu adalah akhirat, bukan dunia ini. Ini sekedar saya tinggikan adanya biar melek. Jadi bahwa tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini hanya sarana, hanya perantara
dan sementara. Tapi seringkali orang guyonan di dunia ini panggung sandiwara. Jadi artinya bahwa kita harus berhati-hati. Perjalanan kita masih jauh, ya. Kalau kita telusuri perjalanan akhirat, itu setidaknya nanti ada 7 terminal. Ya. Ini kita dunia ini terminal pertama, atau ini perjalanan pertama. Nanti kita akan terminal pertama itu adalah alam barzah. Dan di alam barzah bisa lebih lama daripada alam dunia. Katakanlah kita hidup di dunia, saya mau bilang 100 tahun kayaknya juga kepanjangan. Ya kira-kira wajah-wajah kita itu ya masih kurang dari 100 tahun sudah tiada ini. Tapi ya anggap saja 100 tahun lah, biar harapannya agak panjang. Ya terlepas nanti hidup kita berperiode-periode, apalagi cuma 3 periode, bisa 4 periode, 5 periode. Ya. Jadi artinya kita ini di dunia sekalipun 100 tahun, ya, itu hakikatnya sangat-sangat pendek. Kenapa? Nanti di alam barzah bisa jadi lebih dari 100 tahun. Coba kita tengok nenek moyang kita. Beliau sudah wafat, ya. Mungkin sudah 100 tahun yang lalu. Nenek moyang kita yang terus kakek-kakek kita yang terdahulu, beliau sudah wafat dan saat ini di alam barzah. Keberadaan mereka di alam barzah sudah lebih lama dari saat beliau itu hidup di dunia. Mungkin ada yang hidupnya 60 tahun, ada 65 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan mungkin 90 tahun. Tapi di alam barzah lebih panjang dari apa yang dilalui di dunia ini. Karenanya dengan itu kita bisa mengingat kembali betapa pendeknya kita hidup di dunia ini. Maka jangan sia-siakan waktu hidup kita ini, sehingga sampai-sampai diibaratkan hidup di dunia itu ka'abiru sabil. Jadi seakan-akan hanya penyeberang jalan. Untuk di sini kira-kira jalan yang paling lebar berapa meter? 10 meter? Ya katakanlah jalan Slamet Riyadi lah, ini contoh saja. Itu mungkin ada 10 ya, katakanlah 10, 15. Ya, seberapapun lah lebarnya, kira-kira jenengan kalau nyebrang butuh 1 jam nggak nyampe. Katakanlah 15 meter, jalannya pelan-pelan dengan pakai tongkat bungkuk tuwek. Ya jalannya sudah pelan, pakai tongkat bungkuk, sakit-sakitan, tua renta. Itu berjalan dari ujung pinggir kanan ke ujung pinggir kiri, kira-kira nggak nyampe 1 jam. Padahal pelan jalan nyebrang terus. Itu pun masih pakai nengok kiri kanan, ada kendaraan berhenti, gitu. Jalan lagi, ketika senggang jalan lagi terus. Itu nggak nyampe 1 jam. Itu untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya hidup kita hanya sebentar. Sampai Nabi mengingatkan ka'abiri sabil, bagaikan menyeberang jalan. Tapi seringkali kita dalam berpikir hanya dunia dan dunia, sehingga sampai ada penyemangat hidup kerja. Sampai bilang 3 kali, nggak pernah bilang akhirat. Nah kita ganti saja amal, akhirat gitu. Jadi biar kita ingat bahwa tujuan utama kita akhirat, bukan hanya kerja di dunia ini. Sehingga kita nggak terlalu banyak mikir untuk mencapai target 3 periode itu nggak perlu, karena ingat mati gitu. Biasanya orang-orang yang berpikir seperti itu kayaknya nggak ingat mati. Periode kedua aja belum selesai,
periode ketiga itu seakan masih mau hidup lagi. Siapa tahu periode kedua mati sebelum waktunya. Karena nggak ingat akhirat, akhirnya pikirannya bagaimana caranya ya mengatur strategi biar mampu mencapai 3 periode. Umpamanya seperti ini. Tuh kan ingatkan. Nah, ini untuk menggambarkan betapa Allah sudah mengingatkan kita wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi akhirat disebut lebih dulu seperti mengingatkan bahwa tujuan utama adalah akhirat. Adapun dunia ini adalah hanya sementara dan sebagai perantara. Sehingga ada sebuah ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bagaikan ladang akhirat. Jadi kalau kita mampu mengolah dan mengelola ladang dengan baik, maka akan panen mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi kalau ladang yang kita miliki tidak kita garap, tidak kita kelola dengan baik sehingga kita menghasilkan dan bahkan tidak panen, maka hanya kerugian dan kerugian. Celaka jadinya. Nah, ini sekali lagi untuk pengingat kita, surat Al-Lail ayat 13 dengan keterangan maka mana mungkin ada jalan bagi manusia untuk selamat dari kekuasaan Allah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan akhirat lebih dahulu daripada kehidupan dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengukuhkan keberadaan hari akhirat kepada orang-orang yang mengingkarinya. Jadi masih banyak orang yang belum percaya akhirat. Bahkan kita-kita yang sudah beriman kadang lalai, kadang lupa. Hidup kita hanya menghitung-hitung dunia, tapi malah lupa tujuan utama, yaitu akhirat. Apalagi orang-orang kafir, apalagi mereka-mereka yang tidak beriman, apalagi mereka-mereka yang tidak pernah mengenal akhirat, lebih-lebih tidak pernah menghitung masa depan. Jadi dunia ini ibaratnya jangka pendek. Adapun akhirat ini adalah masa depan kita jangka panjang. Tadi kita nanti sampai akhirat ada terminal alam barzah. Nanti ada hari kiamat, hari kebangkitan. Itu ibaratnya terminal kedua. Nanti ada alam mahsyar, terminal ketiga. Disitulah dikumpulkan seluruh manusia. Nanti ada alam hisab. Jadi di situ nanti akan dihisab. Nah, dari hasil hisab itu nanti akan melewati jalur yang kalau selamat nanti akan masuk surga, dan kalau celaka terperosok ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baru bagi yang selamat itulah puncak kebahagiaan, yaitu di jannah, di dalam surga yang harapan kita adalah Jannatul Firdaus, yaitu surga yang tertinggi disebut Jannatul Firdaus. Jadi bahasanya indah sekali, yaitu taman. Sementara sekarang kita hidup disebut dunia, bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan dunia. Asal usul katanya dana, yadnu, itu dekat. Yang kemudian dimaknai lebih lanjut, dunia itu yang rendah. Lawan katanya as-sama, yaitu yang tinggi, langit. Jadi sebenarnya kita dunia ini adalah tempat yang paling rendah, as-sama itu tempat yang tinggi, langit, dan itu ada 7 lapis. Jadi untuk sampai pada puncaknya akan melewati lapisan-lapisan
Jadi masih banyak sekali perjalanan panjang kita. Maka ingat, kita hidup di dunia ini sesaat dan sebentar sekali. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Nyatanya sekarang di posisi sedang terbaik. Ini sekitar sisipan guyonan. Ini kalau ngaji termasuk baik atau tidak? Berarti kita sedang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi pertanyaan selanjutnya, betah sampai kapan gitu? Sampai selesai. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah dengar tet langsung keliling jam, rampung gitu kan? Ya itu wajar, memang manusiawi. Jadi kita di posisi yang terbaik saja, kadang pengennya cepat selesai, ya kan? Walaupun nanti setelah pulang juga, ya macam-macam. Ada yang memang melanjutkan ngaji, ada yang aktivitas ini dan itu kebaikan juga. Tapi kalau kita lihat sekarang sesaat, kita ini di posisi yang terbaik. Tolong ini membaca ayat Al-Quran di masjid yang disebut Baitullah, rumah Allah, yang kalau kita di dalam masjid, kata Nabi, majtama qaum fi baitin min buyutillah, bila berkumpul suatu kaum di rumah Allah yaitu masjid, summa yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah maksudnya Al-Quran, wa yatadarasunahu, lalu mengkajinya, maka para malaikat berdatangan dan mendoakan yang hadir dan akan melaporkan kepada Allah, inilah kelompok orang-orang yang baik. Pertanyaannya, masihkah kita tetap bersama orang-orang baik didoakan malaikat? Mudah-mudahan sampai jam 6 kuat gitu. Jam 6 kayaknya 10 menit panjang banget rasanya. 10 menit kok masih lama banget. Tahan? Kuat? Alhamdulillah. Ya, terlepas antara wajah dengan ucapan beda ya udah gak urusan. Pokoknya kita lanjutkan dulu ini. Semangat ya. Coba ngecek semangat ini. Mana semangat jawab ini semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, orang ketok lagi siang dulu. Jadi ayat berikutnya di sini kemudian Allah memutuskan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu atau kehidupan di akhirat lebih baik daripada permulaan, yaitu kehidupan di dunia. Langsung Allah tegaskan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Dan ini kita yakini, kita imani, kita sangat percaya. Tinggal bagaimana merealisasikan, mewujudkan dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Maka ini adalah modal utama bagi kita untuk tetap semangat akhirat dan akhirat. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya, fa'andartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayajannatu al atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan perkara yang hak dan berpaling dari iman, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi dalam ayat-ayat ini mengelompokkan dua kelompok, yaitu al-ashqa dan al-atqa. Ya mungkin ini sekedar pengingat. Ayat 15
al-asqa, yaitu orang-orang yang celaka. Ayat 17 al-atqa, orang yang paling takwa. Di 15 asqa, 17 atqa. Nah, orang yang asqa digambarkan pendusta, kadzdzaba, dan tawalla, yaitu yang berpaling dari kebenaran. Sementara al-atqa adalah orang yang rajin berbagi harta dan membersihkan hartanya. Jadi sifat asqa pendusta dan mengingkari kebenaran. Sifat al-atqa alladzi yuqima lahu yatazakka, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi ketika kita infak, ketika kita sedekah, ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita berbagi, ingat itu pembersih harta kita. Karena kemungkinan harta yang kita dapat ada sedikit atau banyaknya unsur-unsur keburukan, unsur-unsur kesyubhatan, unsur-unsur keharaman. Mungkin ada ketidakhalalan, sehingga dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat itu pembersih harta kita sehingga harta kita benar-benar suci. Ini adalah gambaran al-atqa, orang yang paling takwa. Sementara tadi asqa, orang yang celaka, ya sampai di awal digambarkan orang bakhil, juga orang yang memang kadzdzaba, pendusta, dan watawalla, yang berpaling dari kebenaran. Dan didahulukan kata asqa. Jadi untuk pengingat bahwa orang buruk ini diancam dengan naran, yaitu neraka. Ya. Sementara orang atqa itu akan dijauhkan dari neraka. Jadi bahasanya dijauhkan, yaitu wasayujannabuha, akan dijauhkan dari api neraka, berarti masuk surga. Jadi bahasanya indah bahwa orang asqa itu ancaman neraka, disifati pendusta dan pengingkar kebenaran. Sementara atqa, orang yang rajin membersihkan hartanya dengan infak, sedekah, zakat, dan mereka akan dijauhkan dari api neraka alias masuk surga. Didahulukan kata asqa biar orang waspada. Ini loh, mereka yang pendusta, mereka diancam neraka. Maka jangan mengikuti jalan mereka, tapi ikutilah atqa, yaitu orang yang paling bertakwa, yang jauh dari api neraka, yang pasti masuk surga. Mudah-mudahan golongan yang ingin kita atqa. Allahumma amin. Dijelaskan ayat-ayat di atas mengandung hukum yang bersifat umum, sekalipun diturunkannya karena menyangkut penyebab tertentu. Jadi kalau kita bicara sebab nuzul yang sudah kita baca sebelumnya waktu pertemuan pertama ini, yaitu kasus Umayyah ya, yang menyiksa Bilal, lalu Abu Bakar As-Siddiq yang menyelamatkan Bilal dengan mengeluarkan hartanya, membayar, menebus Bilal. Jadi awalnya ayat ini asqa, ibaratnya kelompok asqa diantaranya Umayyah, sementara kelompok atqa diantaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi sekalipun ini ada sebab turun khusus, sababun nuzul yang bersifat khusus, tapi bukan berarti ini ayat hanya berlaku kepada kasus dan peristiwa masa lalu. Ini tetap berlaku sepanjang
masa sepanjang zaman dan cocok sholihun likulli makan wa zaman. Tetap ayat ini cocok dimanapun berada dibaca dan kapanpun kita membacanya, ini akan sholihun, cocok. Maka ketika kita baca ayat diawali dengan mengenal sababun nuzul, tapi kita mengambil dari hikmahnya, karena tidak selamanya ayat hanya al-ahdu bil asbab, yaitu tidak hanya mengambil karena sebab nuzulnya, tapi kita ambil yaitu dengan teks yang tertulis secara umum. Maka dengan istilah yaitu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil sabab, yaitu yang perlu kita ambil pelajaran bersifat umumnya lafal yang tertulis dalam ayat, bukan bersifat khusus, yaitu adanya sebab khusus. Ini kaidah yang biasa disampaikan oleh para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yaitu yang diambil ibrah ibarat pelajaran adalah bersifat umum, bukan bersifat khusus. Kemudian sebagai akhir dari ayat-ayat ini, biar kita tuntas sekalian, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Jadi akhirnya dalam surat ini Allah mengarahkan perhatian manusia agar mereka menempuh jalan keikhlasan dan mencari keridhaan Allah semata di dalam semua amal perbuatan mereka, karena hal tersebut adalah jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karenanya Allah berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Surat Al-Lail ayat 19 sampai akhir 21. Allah Subhanahu wa taala memuji orang dermawan yang di dalam menginfakkan harta bendanya tidak mempunyai maksud untuk membalas budi seseorang yang telah berbuat baik kepada dirinya, dan tidak pula mengharapkan balasan dari seseorang di masa mendatang. Ini catatan penting, bahwa ketika kita berbagi, ketika kita sedekah, ketika kita infak, ketika kita mengeluarkan zakat, kita jangan berpikir untuk mendapatkan balasan dari manusia. Tidak boleh hanya untuk meraih pujian dari manusia. Wah, itu dermawan, si fulan rajin infak, si fulan suka berbagi, suka sedekah. Jangan sampai ada di pikiran orang yang dermawan itu, yang berderma itu. Jangan sampai ada di pikiran kita ketika infak dengan harapan dapat pujian atau dapat balasan. Jadi kalau kita membagi ke orang, siapa tahu orang itu nanti akan berbalas budi kepada kita. Itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang semestinya. Karenanya illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Jadi kecuali hanya mencari ridho Allah Rabb-Nya yang maha tinggi. Ini yang mestinya kita niatkan. Apapun kita berinfak ke masjid, kita bersedekah ke fakir miskin, kita mengeluarkan zakat, harus bismillah lillahi ta'ala. Karenanya untuk menjaga hati kita biar selalu tulus, ikhlas dan bersih, kalau kita berinfak sebaiknya tidak usah disebut nama.
walaupun boleh saja, tapi untuk melepaskan dari sifat ketakaburan, keriaan, kesum'ahan, kesombongan, dan berharap pujian orang. Makanya tulis saja hamba Allah. Ini dengan harapan biar kita lepas dari keterpengaruhan orang yang akan membaca, si fulan, infaknya gede juga ya. Si fulan masya Allah selalu terdepan dalam infak. Nah ini yang dikhawatirkan. Mungkin waktu awal mengeluarkan loss, mungkin ketika menginfakkan ikhlas, tapi kemudian ditulis nama lalu dibaca, kemudian orang lain memuji. Nah ini akan mengotori hati. Jadi sulit kita melepas diri dari rasa sombong, bangga, senang. Ya nggak usah sombong, nggak usah bangga diri, tapi merasa senang. Wah, nama tertulis di masjid ya, sebagai orang yang infak karpet, infak keramik, ya, telah membangun menara, telah membelikan kaca umpamanya, malah kacanya ditulis sumbangan dari Pak Haji Fulan. Wah ini kayak ingin dibaca oleh orang lain. Ya memang ada orang-orang seperti itu. Tapi juga ada bahwa yang menyebut orang lain bukan dirinya dan tidak kehendak dan keinginan dirinya dengan harapan itu memotivasi yang lain, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai mempengaruhi orang yang bersangkutan. Umpamanya ini sumbangan dari Pak Haji Fulan, ini sumbangan dari Ibu Haja Fulana, ini dari Bapak Fulan, ini dari Mas Fulan, ini dari Bu Fulan, Fulana, ini Mbak Fulana, dan seterusnya. Tapi tujuannya biar yang lain termotivasi. Itu bisa saja. Tapi kalau nama-nama disebut kemudian yang bersangkutan menjadi terpengaruh, wah nama disebut nih senang juga. Nah ini akan merusak keikhlasan. Padahal tadi digambarkan wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia hanya mencari keridhaan Allah yang Maha Tinggi semata. Nah ini harus kita jaga. Maka tidak usahlah kita merasa kalau infak itu hartaku, tapi harus di hati kita ini hanya titipan Allah yang Allah rezekikan kepadaku, dan aku hanya menjadi penyambung saja, hanya penyalur saja, hanya untuk membantu mendistribusikan saja, sehingga tidak merasa ini dariku. Itu akan lebih tulus ikhlas, dan akhirnya wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan, yaitu ridho di sini dari pihak Allah dan dari pihak manusia yang bersangkutan. Allah ridho kepada manusia karena perbuatannya yang baik, dan orang-orang takwa ini pun merasa puas karena mendapat ridho Rabb-nya dan kenikmatan abadi yang telah disediakan untuknya pada hari akhirat, yaitu surga. Mudah-mudahan kita golongan ini. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca menambah ilmu yang bermanfaat dan semakin menyemangati kita untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh, khususnya berbagi harta kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak silakan. Hidayah itu dalam apa? Itu saya baca hidayah itu ada
Yang diberi hidayah itu orang yang berusaha cari hidayah. Itu yang namanya disebut dengan taufik. Dan taufik itu adalah penggabungan antara hidayah dari Allah dan usaha manusia untuk mendapatkan hidayah. Ya, baik. Apa yang disampaikan Pak Farid ini menjadi tambahan keterangan dan penjelas. Ada satu sisi pertanyaan, apakah hidayah yang tadi disebut beberapa macam, apakah hidayah agama, apa hidayah naluri dan lainnya. Pada prinsipnya adalah hidayah Allah adalah petunjuk jalan yang benar adalah agama. Adapun hidayah naluri itu ibaratnya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai target hidayah Allah. Jadi pada prinsipnya adalah hidayah agama di jalan yang benar. Adapun insting naluri yang fitrah, naluri yang baik dan benar itu adalah untuk menselaraskan menuju kebaikan kebenaran yang Allah maksud. Karena kalau hanya pada hidayah naluri, nanti naluri manusia beda-beda, sehingga nanti menurut dia baik, maka dalam inilah hidayah yang baik baginya. Padahal di mata Allah belum tentu baik dan benar. Makanya kata utamanya adalah hidayah Allah. Adapun hidayah lain sebagai pelengkap sarana menuju titik utama hidayah agama. Saya kira itu Bapak. Dan tadi yang kedua taufik. Ya, kalau Allah sudah memberi hidayah, berarti kita mendapatkan taufik. Insya Allah nanti Ustaz Taufik akan menjelaskan pada kajian Bukber pada hari Ahad. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tambahan dari Pak Farid juga menambah wawasan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, Bapak Ibu, rahmatullah, mengingat matahari sudah mengintip kita dan sudah waktunya kita sholat syuruk, sholat awal duha. Silakan kita menyiapkan diri bagi yang mendaki sholat syuruk. Dan kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.